Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, Inspirasi Keluarga. Anda, selamat siang keluarga Sip, apa kabar? Anda di siang hari ini senang sekali, kali kedua. Dan ini balik lagi gitu ya. Tadi sudah, sekarang balik lagi keluarga Sip, sahabat Siaran Datia Zara dalam program kali ini Special Talk Show bersama dengan Padang Book Party dengan tema sebagai wadah meningkatkan budaya literasi. Pasti pada penasaran Padang Book Party ini apa gitu ya? Jenis komunitas kah, organisasi, atau apa bentuk kegiatannya? Untuk Anda yang penasaran boleh tanya langsung saja nanti dengan narasumber kita. Kita tunggu atensi Anda di line WA kita atau mungkin bisa DM juga di Instagram ya. Baik, selama 1 jam ke depan keluarga Sip kita akan bincang banyak bersama dengan Padang Book Party atau dikenal dengan PBP gitu ya. Di studio sudah hadir narasumber kita yakni dari pegiat Padang Book Party. Ada Bang Erlangga Budi Irfandi yang sering disapa Bang Erlang. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erlang, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik, Kak. Alhamdulillah. Dan di samping Bang Erlang, keluarga Sip juga ada wanita cantik, Masya Allah, ini selalu menemani. Dan outfitnya juga samaan kompak banget gitu. Ini ada Kak Sinju Syam sebagai anggota Padang Book Party. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sinju, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak. Iya, sehat ya Kak ya. Alhamdulillah. Tapi nggak nyasar ya nyampe ke sini tahu alamatnya. Alhamdulillah nggak nyasar. Alhamdulillah. Baik, Kak Sinju dan juga Bang Erlang, kita akan bahas banyak terkait dengan Padang Book Party sebagai wadah meningkatkan budaya literasi. Ini menarik. Kita coba highlight di poin budaya literasi. Tapi sebelum kita ke sana, kita ingin tanya-tanya terlebih dahulu terkait dengan narasumber kita dengan background ya, mungkin latar belakang pendidikan dan juga aktivitas saat ini. Kita ke Bang Erlangga Budi Irfandi, ini sebagai pegiat Padang Book Party. Kita coba tanya-tanya dulu terkait dengan Bang Erlang. Ini kesibukannya apa sekarang ini Bang Erlang? Kesibukannya mungkin cuman nyusun skripsi aja sih, Kak. Oke, baik. Sebagai mahasiswa semester akhir. Semester akhir banget. Oke, semoga lancar gitu ya aktivitasnya. Selain sibuk di Padang Book Party, ada organisasi atau komunitas lain ini yang sedang digeluti ini Bang Erlang? Enggak ada sih, Kak. Berarti fokus ke Padang Book Party. Beruntung banget ini PBP ya punya seorang Bang Erlang karena bakal ini kayak sudah mewakafkan diri Masya Allah untuk PBP ya. Kita ke Kak Sinju. Kak Sinju, aktivitasnya sekarang ini sibuk ngapain aja nih Kak Sinju? Lagi nulis-nulis saja, nulis buku sama di platform online gitu Kak. Oke, baik. Boleh tahu sedikit kita platform online-nya, mungkin namanya atau alamat dan sebagainya, situsnya mungkin? Platformnya Opinia, mungkin bisa dicek dan bisa di-download juga di Google. Oke, gitu ya. baik. Berapa buku yang sudah ditelurkan, dibutir apa sih ibaratnya ya, dilahirkan gitu? Kalau untuk buku yang diterbitkan itu yang solo book ada 2, satu kumpulan cerpen dan yang satunya novel. Tapi kalau untuk antologi itu saya lupa udah berapa, udah lama, dari 2015. Oke, saking banyaknya udah lupa gitu ya. Masya Allah, luar biasa nih Kak Sinju. Baik, ya keluarga Sip, kita akan tanya banyak ini terkait dengan Padang Book Party. Di samping sudah tahu banget ya literasi, background terkait dengan narasumber kita di hari ini ada Bang Erlang dan juga Kak Sinju. Nah, kita ke Bang Erlang dulu sebagai pegiat Padang Book Party. Lebih kepada asal muala gitu ya Bang Erlang, atau sejarah lahirnya Padang Book Party. Apakah ini sebagai inisiasi pertama atau mungkin sudah ada inisiator sebelumnya dan maka lahirlah Padang Book Party. Terus kapan sih hadirnya gitu? Sebenarnya Padang Book Party itu berasal dari Jakarta Book Party. Baik. Berasal dari Jakarta Book Party. Tahun lalu Jakarta Book Party itu viral dengan konsep literasi yang baru gitu, memperkenalkan literasi yang baru. Jadi beberapa daerah itu kebagian untuk membuat book party-nya sendiri gitu. Okay. Dan Padang juga kebagian membuka untuk Padang Book Party. Baik. Ini tuh Padang Book Party itu pertama kali ada di Padang itu awal tahun kemarin. Oke, masih baru banget ya. Januari. Belum
Seumur jagung. Masih baru banget ya, tapi udah keren banget ini. Penasaran kita kegiatan apa aja nih yang sudah diselenggarakan pada Bupati. Tapi nanti Bang Erlang kita ke Kak Sinju dulu. Kak Sinju ini sebagai anggota Padang Bukparti, kira-kira sudah seberapa luaskah relasi atau mungkin koneksi dari Padang Bukparti, mungkin lebih kepada keanggotaannya atau bagaimana nih Kak Sinju? Sebenarnya kalau untuk bergabung dengan Padang Bukparti itu sendiri, saya masih tergolong baru juga gitu. Baik. Masih awal Juli, Juli. Tahu informasinya dari teman, dan teman itu dapat informasi dari Instagram kalau nggak salah. Oke. Terus karena sebelumnya saya juga merupakan penggiat literasi di daerah saya seperti itu. Boleh tahu daerahnya di mana? Daerah Pesisir Selatan, Kak. Baik. Iya, jadi karena saya bolak-balik Padang gitu untuk domisilinya, karena di Padang ternyata ada fasilitas yang bisa digunakan untuk penggiat literasi juga, jadi saya coba bergabung gitu. Nah ternyata Padang Bupati ini seru kayak gitu. Pertama kali hadir kayak minggu depan harus hadir lagi nih kayaknya kayak gitu. Oke, baik. Ini buat yang memang suka baca ya, kayak emang suka literasi, jadi kepanggil lagi. Gimana ini kabarnya kalau yang nggak suka literasi, kepanggil lagi nggak sih Bang Erlang gitu? Mungkin dari keanggotaan yang sudah pernah join di sana gitu. Sebenarnya terbuka untuk umum ya Kak. Oke, baik. Siapapun bisa datang. Bahkan ada beberapa yang mereka hadir cuman untuk dengerin kita sharing buku doang. Oke. Jadi pernah waktu itu ditanyakan pas sesi sharing, mau sharing buku apa nih? Terus dia jawab, lagi nggak ada. Saya kebetulan nggak minat baca buku bang. Gitu. Saya kebetulan nggak minat baca buku. Terus saya cuman pengen dengerin aja Padang Bukparti ini, kebetulan karena lewat di IG atau segala macam, dan keren katanya. Oke, Terus baik. Sebulan kemudian dia balik lagi ke Padang Bukparti, dan ternyata dia udah membaca 5 buku setelah pulang dari Bukparti. Itu dalam jangka waktu berapa lama itu 5 buku dia bisa? Sebulan. Wow, Masya Allah. Bukparti. Ini luar biasa. Ada beberapa orang 5 bulan itu bisa 1 tahun bacanya gitu, karena 1 buku 1 tahun. Ini dalam 1 bulan bisa menamatkan 5 buku, dan ini berkat Padang Bukparti. Ini luar biasa. Makin penasaran nih kayaknya kita dengan Padang Bukparti gitu, Kak Sinju dan juga Bang Erlang. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut. Keluarga Sip, pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kembali kita dalam program spesial talk show bersama dengan Padang Bukparti, dengan tema pembahasan Padang Bukparti sebagai wadah meningkatkan budaya literasi. Keluarga Sip, di segmen pertama kita sudah bahas lebih lanjut ya terkait dengan sejarah lahirnya Padang Bukparti, dan juga ternyata Padang Bukparti terbuka secara umum gitu ya, bebas bagi stranger yang mau join, silahkan gitu ya, dengan otomatis mereka akan mengemas outputnya atau kegiatan mereka sebegitu menarik, sehingga lahirlah orang-orang yang mungkin awalnya tidak tertarik, malah candu gitu ya, candu untuk membaca semisalnya seperti itu. Baik, kita kembali ke narasumber kita, keluarga sih, ada Bang Erlang dan juga Kak Sinju tentunya, dengan pembahasan kita masih seputar wadah meningkatkan budaya literasi melalui Padang Bukparti. Untuk yang ingin bertanya silakan, kita masih tunggu atensi Anda tentunya. Boleh WhatsApp kita atau mungkin DM juga di Instagram seperti itu. Baik, kita ke Kak Sinju. Nah, Kak Sinju, sebagai anggota Padang Bukparti, ini kegiatan seperti apa yang sudah diselenggarakan oleh Padang Bukparti yang Kak Sinju join di dalamnya gitu, karena baru bergabung 2 bulanan ya? 1 bulan gitu, wah 1 bulan malahan gitu. Kira-kira kegiatan apa yang sudah join atau belum sama sekali? Sejauh ini kegiatan yang udah dilangsungkan sama Padang Bukparti itu kayak diskusi lepas itu, kayak diskusi lepas, dan kami itu diminta untuk menyampaikan apa aja buku yang pernah dibaca atau buku favorit yang mungkin direkomendasikan kepada teman-teman lain untuk dibaca seperti itu, Kak. Jadi kayak mengulas buku atau menyampaikan kembali isi buku yang pernah dibaca seperti itu. Nah, setelah masing-masing anggota itu menyampaikan, kawan-kawan yang lain juga boleh bertanya. Terus juga biasanya kami menanyakan rating dari bukunya. Maksud rating itu mungkin seberapa keren sih bukunya buat dibaca juga oleh yang lain seperti itu. Nah, itu salah satunya. Kalau selebihnya
belum ada sih Kak, cuman mungkin kedepannya dari anggota dan penggerak Padang Bupati yang aktif seperti itu bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain. Kalau saya sih menunggu banget gitu adanya kegiatan atau pembaruan kegiatan dari Padang Bupati itu sendiri. Oke, baik, itu dari perspektifnya Kak Sinju. Kita ke Bang Erlang dulu yang lebih lama gitu ya. Oke, nyaris 7 bulan dari awal terbentuknya Padang Bupati, tentunya di Kota Padang pastinya ya. Kita ke Bang Erlang, kira-kira ini kegiatan seperti apa yang sudah diselenggarakan Bang Erlang, dan mungkin lokasinya di mana gitu ya, jenis kegiatannya seperti apa? Padang Bupati itu selalu ada di setiap hari Minggu di Taman Imam Bonjol jam 3 atau jam 4 sore. Kegiatan kita itu sebenarnya ada 3 fase. Yang pertama itu ada silent reading. Jadi kita datang terus gelar tikar, terus duduk di atas tikar itu, baca buku, diam dulu sejenak. Terus setelah asar baru kita sharing session. Masuk ke sesi kedua, itu sharing session. Kita itu bercerita tentang buku apa yang sedang kita baca atau buku apa yang telah kita baca gitu. Itu sih Kak. Terus yang ketiga itu ada sesi tanya jawab dari teman-teman yang lain, diskusi tentang bukunya. Yang seperti Kak Sinju bilang tadi. Menanyakan berapa sih rating dari buku itu yang kamu kasih gitu. Skala dari 1 sampai 10 berapa gitu. Seberapa rekomendasi sih buku itu untuk orang lain baca gitu. Baik. Berarti durasi berapa lama tiga sesi ini terwujud? Nggak ada batas waktunya sih Kak. Terserah aja gitu. Biasa mulai dari jam berapa itu? Dari biasanya jam 3 karena sekarang mulai musim panas. Jam 3 itu masih panas. Sekarang mulainya jam 4 Abis asar gitu ya. Dan itu sampai jam berapa biasanya? Biasanya sebelum maghrib, tergantung banyak peserta yang datang. Kemarin karena banyak dan kami lupa bagi kelompok, jadi sampai jam berapa? Sampai Isya gitu. Sampai Isya. Lumayan lama ya. Dan ya enjoy aja. Enjoy gitu. Kira-kira dari kali pertama itu, bukan kali pertama sih, ketika sudah open ya bisa kita katakan open gate lah gitu ya, sehingga hadirlah orang-orang yang untuk join di sana, itu berapa banyak biasanya yang ikut dari atensinya masyarakat di sini gitu? Berapa banyaknya? Awal-awal itu bisa sampai 50 orang dalam satu hari yang hadir. Terus karena ya kita tahulah minat membaca itu semakin lama semakin menurun, jadi orang-orang yang hadir itu semakin menurun kemarin. Dan puncaknya itu pas bulan puasa. Pas bulan puasa menurun dan sekarang udah mulai meningkat lagi. Berarti signifikan ya ada kenaikan. Berarti ini dilakukan setiap minggu. Setiap hari Minggu jam 4 sore di Taman Imam Bonjol. Baik. Terima kasih Bang Erlang. Kita ke Kak Sinju kembali nih. Kak Sinju kali pertama baru join gitu ya di 1 bulan ini. Biasanya kegiatan yang terakhir Kak Sinju lakukan, berapa orang yang turun dari Padang Bupatinya untuk mengakomodir para stranger yang ikut join di sana? Itu untuk pertama kali bergabung ya Kak? Iya benar banget. Kalau nggak salah 3 waktu itu. 3 ya? Ya 3 orang, dan waktu itu karena belum yang lain belum datang juga, jadi kami kayak diskusi lepas dan kawan-kawan penggerak itu menceritakan ke yang baru datang gitu. Padang Bupati itu seperti ini, targetnya seperti ini. Jadi memang belum ramai sih Kak. Tapi kalau saya optimis kayaknya di Kota Padang ini ternyata banyak loh gitu pelajar, mahasiswa itu yang suka membaca. Cuman mungkin dari Padang Bupati sendiri itu belum terlalu terblow up gitu ya ke masyarakat atau ke kawan-kawan yang sefrekuensi yang suka membaca juga. Ya, karena masih belum 1 tahun juga. Tapi ini sudah suatu pencapaian luar biasa. Karena kita sempat juga lihat pantengin Instagram dari Padang Bupati itu udah rame banget sebenarnya gitu ya. Jadi suatu pencapaian yang luar biasa. Nah, Kak Sinju sendiri, buku yang direview saat itu buku seputar apa atau jenis bukunya apa sih gitu? Mungkin lebih ke sana deh kita tanya. Yang pertama dulu awal-awal memperkenalkan diri itu ditanyakan buku terfavorit. Waktu itu saya jawab Sirun Nabawiyah. Masya Allah. Karena itu merupakan buku yang paling saya suka sepanjang buku-buku yang pernah saya baca seperti itu. Cuman waktu itu pas mengulas buku atau menceritakan kembali buku yang pernah dibaca,
saya menceritakan tentang buku apa ya, the first step-nya? Sudah lupa, tapi salah satu buku di minggu-minggu berikutnya yang pernah saya ulas yaitu Finding Sustainable cara menemukan kebahagiaan. Itu buku dari William Budiman. Ya, seingat saya seperti itu. Berarti di sini alurnya kita nge-review buku yang sudah dibaca gitu. Si stranger hadir gitu ya, duduk di sana, terus mereka mereview buku yang sudah mereka baca, seperti itu. Baik. Dan itu gimana tuh respon dari stranger yang lainnya ketika mereka mendengar? Apakah ini salah satu target untuk meningkatkan budaya literasi, membuat curiosity atau rasa penasaran dari stranger lainnya dengan hasil reviewan dari seseorang gitu misalnya? Atau gimana sih target dari Padang Book Party untuk meningkatkan budaya literasi lewat kegiatan-kegiatan ini? Kita ke Bang Erlang ini sepertinya. Targetnya mungkin ya pemuda-pemuda Gen Z ya Kak ya. Gen Z itu kan identik dengan FOMO. Jadi Padang Book Party itu menampung kefomoan Gen Z ini gitu. Jadi sebenarnya FOMO untuk baca buku itu baik gitu. Dan Padang Book Party menampung kefomoan Gen Z ini ikut-ikutan rame nih di Instagram, orang nge-review buku di taman, ikut-ikutan, akhirnya kecanduan, ikut lagi minggu depannya, terus diposting di story, nanti di-repost sama Padang Book Party. Gitu sih Kak. Baik ya. Ini targetnya berarti targetnya lebih kepada Gen Z seperti itu ya, Bang Erlang. Ya, mahasiswa. Tapi pada kenyataannya banyak juga yang join di luar itu. Banyak. Mahasiswa gitu ya. Atau yang udah ibu-ibu udah punya anak, ada juga nggak sih yang join di sana? Kemarin ada bapak-bapak. Baik. 40-an. Berarti range usianya bermacam-macam gitu ya. Sekali duduk itu luar biasa. Nah, untuk targeting dari Padang Book Party setiap satu kegiatan itu biasanya teman-teman dari Padang Book Party menargetkan apa saja ini yang bisa tercapai terrealisasi dan berapa persen tercapainya target itu setiap ada kegiatan? Targetnya nggak ada sih Kak, kayak kami komunitas yang cuman lepas gitu aja, siapa saja bisa datang, siapa saja bisa mengambil income setelah datang. Jadi nggak ada terlalu target gitu. Tapi target besarnya ya untuk meningkatkan literasi yang ada di Kota Padang gitu. Soalnya kan kita tahu bahwa literasi itu menurun setiap tahunnya karena pandangan masyarakat itu terhadap membaca itu adalah sesuatu momok besar bagi masyarakat gitu, dan membaca itu adalah kegiatan yang membosankan gitu. Jadi kami hadir, Padang Book Party ini hadir untuk mengubah pandangan orang-orang tersebut terhadap membaca gitu, bahwa membaca itu tidak semenakutkan yang mereka kira. Baik. Luar biasa ya motivasi dari Padang Book Party gitu ya, keluarga SIP, dan pastinya harapan besar kita ini sebagai semacam himbauan juga untuk kita semua senantiasa selalu meningkatkan budaya literasi dengan cara yang menarik. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan yang disajikan oleh Padang Book Party adalah kegiatan yang menarik tentunya gitu ya, sehingga hadirlah kebiasaan sehingga menjadi candu untuk membaca seperti itu. Nah, saya tertarik ke Kak Sinju ini yang menyatakan bahwa ada kayaknya ide-ide lain, ide-ide segar lain yang akan ditorehkan di Padang Book Party karena 1 bulan baru ikut join gitu ya, dan besar harapan akan ada kegiatan-kegiatan spektakuler lainnya. Ini kira-kira dalam pikirannya Kak Sinju ada ide-ide kreatif seperti apa lagi nih yang bakal dilakukan di Padang Book Party? Apa ya? Sejauh ini kalau yang sudah dilakukan di Padang Book Party itu sebenarnya sudah sangat menarik sih Kak. Misalnya sejak awal ketika kita diminta untuk menceritakan kembali buku yang pernah kita baca. Nah, ketika misalnya minggu pertama kita datang, pasti kita akan berpikir untuk membaca buku lagi sehingga nanti aku bisa lagi nih presentasikan buku yang dibaca di minggu berikutnya seperti itu. Nah, itu jelas-jelas sudah memacu seseorang atau memacu anggota Padang Book Party untuk mau membaca seperti itu. Nah, selain itu sebenarnya jika pun kawan-kawan Padang Book Party itu tidak membaca, tapi kalau dari saya sendiri ketika mendengarkan ulasan buku dari kawan-kawan itu rasanya sangat seru dan bermanfaat sekali seperti itu Kak. Karena ternyata banyak banget loh
pemahaman-pemahaman atau wawasan ilmu-ilmu yang selama ini tidak kita ketahui dan belum kita dapatkan dari buku, dan ternyata kawan-kawan kita sudah mencapai itu gitu, sudah memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang buku tersebut. Nah, sejauh yang saya tahu seperti itu. Nah, itu udah keren banget gitu. Tapi kok kedepannya misalkan kawan-kawan penggerak bersedia, saya sempat terpikirkan mungkin kita bisa berpartner dengan lembaga apa gitu atau sekolah apa di Kota Padang yang nantinya itu semakin menggiatkan Padang Book Party. Misal, saya terpikirkan biasanya di Sumbar itu kan ada duta baca Sumbar, atau duta literasi Sumbar, atau duta literasi Kota Padang. Di SMA atau SMP itu biasanya juga ada seperti itu, Kak. Nah, kita bisa berpartnership atau bekerjasama dengan mereka sehingga nanti ketika kita sudah menyampaikan MOU dan segala macamnya, nanti kawan-kawan tersebut, misalnya duta baca Sumbar, juga bisa mengkampanyekan di Padang itu ternyata ada loh, atau di Mambonjol setiap hari Minggu ada loh Padang Book Party seperti itu. Nah, ketika informasinya sampai, otomatis kawan-kawan yang suka membaca atau bahkan yang sebelumnya belum suka membaca seperti itu memiliki motivasi untuk join juga ya, ternyata seru, barangkali ada dapat relasi baru, ilmu baru gitu, teman-teman baru dari berbagai kampus atau berbagai sekolah. Itu sih salah satunya, Kak. Mungkin kita bisa berpartnership dengan penggiat-penggiat literasi di Sumbar atau di Kota Padang juga seperti itu. Karena kemarin itu yang datang ternyata tidak hanya yang di Kota Padang, ada juga yang dari Pariaman ya, Pariaman, Lubuk Alung seperti itu, dan kawan-kawan tersebut memang berantusias untuk datang, cuman karena keterbatasan jarak dan waktu, jadi mereka juga nggak bisa terlalu lama atau selulosa kawan-kawan yang ada di Kota Padang. Seperti itu sih, Kak. Oke, luar biasa dari atensi yang ikut gitu ya, ternyata nggak cuma di Padang aja tapi di daerah lainnya. Gimana nih Bang Erlang sebagai pegiat Padang Book literasi, Padang Book Party gitu ya dari ide Kak Sinju gitu, apakah ini memungkinkan atau anti gitu? Anti dalam artian nih kayaknya nggak deh, capek banget gitu kerjasama sama maaf bicara misal instansi gitu dan lain sebagainya. Apakah sudah terfikirkan targetnya nyampe ke sana agar sebenarnya lebih masif gitu orang tahu terkait dengan Padang Book Party ini? Sebenarnya ide ini beberapa kali sudah direalisasikan, sudah diwujudkan. Salah satu perwujudannya itu Padang Book Party Goes to Campus. Jadi kami sudah berkeliling ke kampus. Kemarin kami ke Unan. Next time mungkin kami mau ke UIN, UIN yang di atas. UIN Sungai Bangke gitu ya. Baik, jadi kayak udah mulai spill program ini. Selain dari itu apa aja ini Bang Erlang? Ini makin penasaran kita. Sudah ada program PBB Goes to Campus gitu ya. Terus apa program lain ini yang ada? Kedepannya mungkin pengen pusreng. Itu pusreng apa itu? Pustaka bareng. Wah, Masya Allah. Pusreng, kirain aja. Pusreng, pustaka bareng gitu ya. Berarti yang sudah ada apa aja nih programnya? Selain dari Goes to Campus, kami collab juga dengan beberapa komunitas baca buku yang lain, juga sudah. Terus collab dengan beberapa kafe yang menyediakan perpustakaan juga sudah, seperti Kafe Satu Nusantara dan yang lain-lainnya juga sudah. Iya, begitu ya caranya. Nah, dengan kerjasama beberapa kafe gitu ya, itu bukunya dari mana dapatnya gitu? Maksudnya buku-buku yang disediakan itu apa kerjasama dengan percetakan, penerbitan dan lain sebagainya atau bagaimana Bang Erlangga? Kami udah 2 kali dikasih buku sama Gramedia. Dalam acara Semesta Buku waktu itu, 2 kali acara Semesta Buku, 2 kali juga dikasih sama Gramedia. Lumayan banyak bukunya dikasih, satu acara 2 dus gitu. Wah, Masya Allah. Baik. Tertotal nggak berapa jumlah buku yang dimiliki oleh Padang Book Party sejauh ini? Kalau sama buku pribadi kami mungkin member sekitar 100-an ada. 100-an mungkin. Ya luar biasa. Ini menerima juga nggak sih Padang Book Party misalnya maaf bicara gitu, ada dari teman-teman kita yang mungkin mereka punya banyak buku tapi udah nggak kebaca lagi, terus didonasikan mungkin bahasanya, apakah diterima oleh Padang Book Party atau buku baru aja nih yang diterima gitu misalnya? Sangat-sangat menerima donasi buku dari teman-teman. Baik, ini kan semacam himbauan langsung ini ya buat teman-teman yang punya banyak buku di rumah. Sayang banget kalau nggak kebaca, bahkan ada buku baru tapi nggak kebaca sama sekali. Boleh nanti kontak aja Padang Book Party, ada Instagramnya di @padangbookparty ya. Benar, Baik,
Kita ke Kak Sinju Syam kembali nih sebagai anggota Padang Book Party ini dengan harapan-harapan besar bisa berkolaborasi dengan banyak pihak gitu ya Kak Sinju. Perasaan apa yang Kak Sinju rasakan ya? Kita lebih ke perasaan ini, main perasaan gitu ya. Perasaan apa yang Kak Sinju rasakan karena sebagai pecinta literasi juga melihat antusiasme dari masyarakat begitu luar biasa gitu ya. Mereka tertarik bahkan dari luar kota juga ikut join. Perasaan apa ini yang dirasa di saat itu? Perasaan yang pertama senang mungkin ya Kak. Bukan mungkin sih, emang senang. Iya. Senang gitu. Seperti menemukan kawan-kawan yang sefrekuensi. Iya. Jadi kayak gimana sih kita bertemu dengan orang-orang yang hobinya sama seperti itu, atau ketika berdiskusi mau dibawa ke mana saja itu masuk gitu. Yeah. Ketika kita membahas buku apapun ternyata itu bisa saja gitu diterima kayak gitu. Terus juga kayak bersyukur aja karena seperti yang kita tahu kan Gen Z itu sekarang lebih banyaknya menggunakan HP gitu sehari-harinya, bahkan HP itu mungkin udah seperti racun gitu ya. Racun tapi kalau nggak dapat justru malah merusak seperti itu. Tapi kalau digenggam juga merusak. Nah, ketika ada komunitas yang sangat positif seperti Padang Book Party, itu rasanya nggak apa-apa deh dari Senin sampai Sabtu mungkin banyak menggunakan HP atau tidak baca buku atau kurang berinteraksi dengan buku, setidaknya pada hari Minggu itu bisa bertemu dengan teman-teman yang ternyata pencinta buku. Dan sebuah ironi gitu ya kalau zaman sekarang di Indonesia sendiri itu kan kita tahu pasti juga sering terdengar gitu SDM rendah kayak gitu kan Kak. Nah, itu salah satu penyebabnya mungkin barangkali, atau kalau disurvei bisa jadi ya salah satu penyebabnya adalah budaya literasi khususnya membaca gitu itu masih sangat rendah di Indonesia. Mungkin dari 60 kita itu nomor 63 dari 66 enggak sih? Itu sebuah fakta yang sangat miris seperti itu. Padahal kalau dilihat dari rata-rata penerbitan buku di Indonesia atau banyaknya jumlah penulis itu sangat banyak seperti itu Kak. Cuman entah kenapanya, entah bukunya penyebarannya yang enggak merata se-Indonesia, entah gimana, faktanya presentasi membaca Indonesia itu memang sangat rendah gitu. Dan ketika Padang Book Party hadir di tengah-tengah gersangnya keinginan untuk membaca, itu seperti sebuah hal yang sangat saya syukuri. Baik, luar biasa. Ini memotivasi saya secara pribadi gitu ya keluarga Sip. Ya mungkin makin kesini makin senengnya sama gawai masing-masing gitu ya. Buku pun banyak suka beli tapi jarang dibaca, sayang sekali gitu ya. Semoga dengan hari Padang Book Party semakin memotivasi kita semua untuk senantiasa gemar membaca gitu. Nah, terakhir sebelum kita ke segmen terakhir gitu ya, Kak Sinju tadi sudah sempat mention juga kenapa urgensi dari budaya literasi ini sangat penting gitu ya kita sampaikan. Salah satunya tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Sinju bahwasanya SDM rendah itu salah satunya kenapa budaya literasi harus kita tingkatkan. Nah, dari perspektifnya Kak Sinju, kenapa kita harus meningkatkan budaya literasi, Kak? Karena literasi itu merupakan sebuah hal yang sangat penting, terutama sederhananya dalam membentuk pola pikir seperti itu Kak. Jadi hasil dari literasi kan karya atau menciptakan segala sesuatu atau menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Nah, ketika prosesnya itu tidak dimiliki oleh seseorang, misalkan ketika tidak membaca, bagaimana seseorang itu membentuk konsep pada dirinya, atau ketika tidak membaca, bagaimana dia memiliki wawasan yang nantinya bisa digunakan untuk menghadapi masa depan. Misalnya kita contohkan saja, misalkan seorang guru seperti itu. Kalau seorang guru tidak suka membaca atau tidak hobi membaca, bisa jadi nanti beliau mungkin akan kehabisan kosakata ketika tengah mendidik peserta didiknya atau siswanya. Itu sederhananya seperti itu. Jadi untuk semua hal saya rasa emang literasi itu penting. Dan jika melihat ya ke tokoh-tokoh besar yang ada di Indonesia atau yang ada di Sumber aja deh, seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, kayak Bung Hatta, Hamka, Tan Malaka. Coba kita telusuri track record mereka. Mereka semua itu pembaca yang tidak pernah habisnya membaca, dan mereka menulis yang tidak pernah habisnya menulis seperti itu. Jadi dari situ saya menyimpulkan generasi ke generasi itu kayaknya literasi ini memang tidak bisa dilepaskan. Bagaimanapun
apapun bentuk budaya kita di Indonesia, tapi kayaknya literasi itu harus menjadi prinsip atau bawaan yang nantinya memang benar-benar berguna untuk masing-masing individu atau pribadi itu sendiri. Baik, luar biasa literasi karena akar dari semua skill, baik skill membaca, menulis, mendengarkan, berbicara itu sebenarnya lahir dari membaca gitu ya. Dengan membaca semua skill yang lain itu akan terbantu seperti itu. Kita ke Bang Erlang, kira-kira urgensi atau kenapa harus meningkatkan budaya literasi gitu dari pandangannya Bang Erlang, alasannya seperti apa? Ya, agar kita tidak mudah dibodohi sih Kak. Oke. Karena literasi itu sangat penting gitu. Dan kenapa literasi itu tidak bagus di Indonesia? Karena yaitu sudut pandang masyarakat itu tentang literasi itu tidak bagus gitu Kak. Literasi itu menjadi momok bagi masyarakat. Literasi itu menjadi adalah sesuatu yang sangat membosankan gitu. Padahal kan membaca itu tidak semembosankan itu pada. Mungkin mereka yang beranggapan seperti itu adalah mereka yang tidak mengenal literasi itu sendiri gitu. Kan manusia itu cenderung takut untuk kepada hal-hal yang tidak mereka ketahui gitu. Ya, padahal belum coba sama sekali. Padahal gitu mereka ya. belum mencoba. Oke, baik. Kita akan dengarkan tips gitu ya bagaimana agar terbiasa bahkan candu membaca buku dari para pecinta literasi. Ini ada Bang Erlang dan juga Kak Sinju. Tapi nanti keluarga Sip kita akan bahas lebih lanjut. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM. Inspirasi keluarga Anda. Yaya Nur Yasin dengan Kal selalu ada untukku, spesial untuk Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kembali kita di segmen terakhir spesial talk show bersama dengan Padang Book Party ini dalam rangka hadir sebagai wadah meningkatkan budaya literasi. Sudah banyak banget ya kita bahas bersama dengan Bang Erlangga Budi Irfandi sebagai pegiat Padang Book Party dan juga Kak Sinju Syam ya sebagai anggota Padang Book Party. Dari segmen terakhir ini keluarga Sip kita lebih kepada harapan dari Padang Book Party ke depannya. Terus kemudian nanti kira-kira tips dan trik gitu bagaimana bisa konsisten dalam membaca gitu. Nah keluarga Sip mungkin Anda menjadi ini sebuah keluhan juga gitu ya, kenapa nggak bisa konsisten dalam membaca buku. Ini tidak menjadi sebuah hobi yang digemari tentunya, bahkan suatu hal yang membuat Anda candu gitu. Kalau merasa bahwa kalau nggak ada buku kayaknya hidup terasa ambar gitu ya. Nah kita harus sampai di tahap itu. Coba kita tanya tips dan triknya dari Kak Sinju dan juga Bang Erlang. Kita ke Kak Sinju dulu nih, boleh di-share ke keluarga Sip ini Kak Sinju. Kira-kira tips dan trik bagaimana bisa konsisten dalam membaca? Yang pertama, kalau saya mungkin meminjam istilah tak kenal maka tak sayang. Baik. Nah itu juga berlaku untuk kita mau membaca seperti itu. Ketika kita bertanya kepada seseorang, mau baca buku ini enggak, saya enggak suka baca. Kalau saya berpikirnya itu bukan karena enggak suka baca, tapi belum kenal aja gitu. Ternyata membaca atau dekat dengan buku memberikan banyak manfaat atau memberikan banyak wawasan kepada orang yang mau membaca buku. Nah itu sih Kak yang pertama. Kenali dulu gitu. Kenali buku atau kenali aktivitas membaca itu adalah sebagai kegiatan yang seru seperti itu. Nah ketika sudah kenal atau kayaknya bisa nih untuk membaca, selanjutnya adalah mungkin bisa memilah buku apa yang kiranya itu menarik bagi kita. Kan ada tuh kita melihat kawan-kawan yang hobinya itu dari awal membaca tuh baca komik aja. Dia nggak suka baca buku pelajaran, nggak suka baca buku biografi misalnya, atau nggak suka baca karya ilmiah, tapi dia sangat suka membaca komik, bahkan mungkin komiknya sudah berdus-dus di rumahnya seperti itu. Baik. Nah itu yang kedua, kenali, maksudnya pilih atau tentukan buku yang ingin kamu baca. Nah selanjutnya ya udah tinggal nikmati aja. Jika sudah kenal, maka ya kemungkinan besar akan sayang. Ketika sudah menikmati, sudah menemukan kenikmatan dalam membaca, ketika kita tidak membaca itu mungkin akan terasa asing. Misalkan akan merasa ada yang kurang seperti itu. Misalkan dalam 1 minggu belum menyentuh buku sama sekali, itu mungkin akan merasa ada yang kurang atau sepertinya ada yang terlewatkan deh di minggu ini gitu.
Jadi seperti itu Kak. Baik, baik, luar biasa dari Kak Sinju ini. Kenali, pilih, dan nikmati. Masya Allah, ini lengkap, sudah ada 3 tips gitu ya. Baik, kita ke Bang Erlang gini. Bang Erlang boleh spill juga tips dan triknya gimana konsistensi dan juga kita merasa candu untuk baca buku. Sebenarnya membaca buku itu tidak ada trik khususnya ya. Oke. Tapi bisa dimulai, kalau ingin memulai membaca buku itu bisa dimulai dari 1 lembar sehari, 1 lembar sehari. Nanti kan kita bakal terbiasa ketika kita membaca buku 1 lembar sehari dan mencapai pada puncak cerita menariknya, mungkin kita bakal kecanduan dengan buku itu gitu sih Kak. Dan mungkin kita akan penasaran dengan buku apa sih selanjutnya yang pengen kita baca gitu. Kita bisa membiasakan diri dengan 1 lembar sehari, mungkin bisa. Terus apa lagi ya? Lebih baik membaca buku itu buku fisik, jangan e-book. Karena membaca e-book itu standing on fokus kita akan terganggu oleh sinar radiasinya, oleh notif-notif yang ada di HP. Jadi lebih baik kita membaca itu dari buku fisik, ya walaupun buku fisik itu mahal gitu. Oke, baik. Kayaknya ini deh, soalnya saya suka koleksi e-book dan memang terbukti jarang kebaca gitu ya keluarga sih. Mungkin lebih diperbanyak buku fisik. Harus effort dulu karena ini bermanfaatnya buat kita juga gitu ya. Terima kasih untuk tipsnya dari Bang Erlang dan juga Kak Sinju. Ini boleh disampaikan sedikit aja Bang Erlang untuk harapan kedepannya pada Padang Book Party ini apa? Semoga kedepannya Padang Book Party ini memiliki lebih banyak keanggotaan lagi, lebih banyak orang yang datang lagi, lebih banyak stranger yang datang lagi, dan kedepannya semoga bisa meningkatkan lagi literasi di Kota Padang. Terutama kan orang Minang itu terkenal dengan cerdasnya gitu. Kita banyak toko Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Tan Malaka gitu. Saya suka juga membaca buku Tan Malaka. Mereka itu adalah penggiat literasi yang sangat-sangat hebat gitu, penulis yang sangat-sangat hebat. Dan saya mengharapkan ke depannya akan ada Tan Malaka lagi ke depannya gitu untuk daerah Minang. Amin ya rabbal alamin. Baik, ke Kak Sinju, kira-kira harapan ke depannya seperti apa ini Kak Sinju untuk Padang Book Party ataupun untuk Kak Sinju sendiri ini? Mungkin gak jauh berbeda dari yang disampaikan Erlang tadi. Berharapnya memang semoga Padang Book Party ini menjadi wadah yang bisa menampung dan memotivasi kawan-kawan di Kota Padang untuk semakin membudayakan membaca seperti itu dan menghilangkan pemikiran bahwasanya membaca itu adalah sesuatu yang membosankan. Intinya semoga Padang Book Party bisa menjadi tempat berkreativitas dan menjadi wadah yang positif untuk kawan-kawan di Kota Padang. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita dari keluarga SIP, harapan ini sekaligus juga seperti sudah merangkum kepada closing statement dari Bang Erlangga dan juga Kak Sinju. Besar harapan kita dan doa bersama keluarga SIP semoga Padang Book Party semakin eksis, semakin diketahui lebih luas oleh masyarakat, dan stranger pun semakin banyak yang ikut, termasuk dari kita-kita kayaknya harus ikut dari Radio SIP ini gitu ya. Dan juga keluarga SIP, semangat untuk Anda di rumah dalam konsistensi untuk membaca buku, kembali meningkatkan budaya literasi. Terima kasih Bang Erlang dan juga Kak Sinju atas waktu dan kesempatan untuk bisa hadir. Kita nantikan kehadiran selanjutnya gitu di sini untuk kembali berbincang diskusi bersama. Senang sekali saya pribadi bertemu dengan Padang Book Party dengan Bang Erlang dan juga Kak Sinju. Baik keluarga SIP, itu dia pembahasan kita di hari ini. Terima kasih banyak sebelumnya. Saya Sabah Siranda mohon undur pamit diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.